Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan dapat melaksanakan presentasi diskusi keempat bahasa Indonesia ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Yang saya hormati tutor bahasa Indonesia Ibu Sri Purnani dan rekan mahasiswa UT sekalian. Selamat berjumpa dengan saya Ahmad Ansari Hasibuan, nomor induk mahasiswa 0482811169, program studi ilmu hukum. Di sini saya akan membawakan topik COVID-19, kenali dan cegah penularannya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah kumpulan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan infeksi virus ini disebut COVID-19. Karenanya infeksi virus corona disebut juga infeksi COVID-19. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi yang menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, gejala infeksi virus 2019 COVID dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, atau yang disebut dengan segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. 4. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. 5. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. 6. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, atau yang disebut dengan segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. 7. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. 8. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. 9. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas.
segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. 11. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penyebaran penyakit ini. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.